di awal pembangunan benteng ini bentuknya tidak langsung sebaik dan sebagus ini. Konstruksi awal dari benteng ini awalnya hanya berupa kayu, gitu. Nah, karena keberadaan benteng ini tidak terlalu disukai oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, makanya pembangunan dari benteng ini diusahakan dan dicoba oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu untuk diperlambat. Jadi dibuat dilama-lamain gitu. Jadi kalau tadi ide pembangunannya adalah 1756, benteng ini baru selesai dibangun tahun 1785-an. Gitu. Jadi beneran berusaha biar dihambat pembangunan bentengnya, tapi ya tetap aja penguasaan tetap VOC yang menang. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan benteng ini dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seperti hewan. Bisa ditebak hewan apa? 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 Ada yang mau nebak hewan apa? Kelinci? Oke. Hewan apa? Kalau dilihat begini, benteng ini seperti hewan apa? Kura-kura, betul. Jadi kalau dilihat ke keseluruhan dari atas, benteng ini bentuknya seperti kura-kura. Kenapa begitu? Karena setiap sudutnya itu diibaratkan seperti kaki kura-kura. Oke, nah di situ dulu saya stop. Saya akan menjelaskan benteng ini fungsinya sebagai tempat tinggal. Jadi beberapa bangunan dari benteng ini yang mendukung fungsinya sebagai benteng tempat tinggal adalah salah satunya gedung ini. Di mana kita berada sekarang? Bisa kalian tebak kalau dari maket ini, dari miniatur ini? Betul, kita ada di sini. Kita ada di bangunan ini. Bangunan ini dan bangunan 2 tingkat yang ada di depan sana adalah tempat tinggal yang bentuknya barak. 2 bangunan tingkat ini dan itu adalah tempat tinggal yang digunakan untuk tentara yang masih lajang, yang apa ya, mungkin masih taruna, yang masih muda-muda tinggalnya di sini. Nah, kemudian tentara-tentara perwira yang sudah berkeluarga, yang membawa keluarga dari Eropa, mereka akan tinggal di bangunan ini dan ini, yang sekarang menjadi diorama 1 dan diorama 2. Nanti kalau kalian mencoba melihat 2 bangunan ini, diorama 1 dan diorama 2 dari jarak jauh, model bangunannya pasti seperti kompleks TNI sekarang. Strukturnya pasti sama, jendela, pintu, jendela, terus nanti ada 1 tembok pembatasnya. Begitu. Itu adalah tempat tinggalnya. Kemudian benteng ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain penunjang benteng sebagai tempat tinggal. Kalian bisa lihat di sana adik-adik, gedung di seberang, gedung yang ada di sana, ujung sebelah sana, yang ada jendelanya 3 di sana, kelihatan ya semua. Gedung itu atau bangunan itu diprediksi sebagai dapur. Kenapa dapur? Karena jendelanya yang 3 itu kalau dibuka fungsinya berubah menjadi meja. Nah, benteng ini punya 3 dapur. 1 di sana, 1 di sana, dan 1 di sini. Yang di sini letaknya di seberang kita di sebelah sana, nanti saya tunjukkan. Gitu. Itu dapurnya. Kemudian gimana kalau mereka sakit? Apakah mereka akan keluar dari benteng ini? Tidak. Benteng ini dilengkapi dengan rumah sakit atau klinik kesehatan. Ada di mana? Ada di sini. Klinik kesehatannya ada di belakang dari diorama 1. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana kalau mereka bosan? Apakah mereka akan jalan-jalan ke pasar? Enggak. Bayangkan 1700, apa hiburan tentara Belanda? Dansa, main biliar, minum koin dan lain sebagainya. Terus di mana? Apakah di rumah? Jelas enggak. Mereka punya hall sendiri. Hallnya ada di mana? Hallnya ada di sana. Yang sekarang menjadi diorama 4, bangunan ini. Bangunan ini dulu disebutnya sebagai Societe Militer atau Militer Society atau ruang hiburan. Jadi gedung ini digunakan sebagai ruang hiburan tentara-tentara Belanda ketika malam hari sudah selesai bekerja. Gitu. Nah, kemudian
kemudian nanti kalau kalian mau jalan-jalan sampai di atas, di sini ada bangunan yang kecil bulat. Ini adalah diprediksi sebagai tandon air yang pertama kali dibuat di tahun 1700-an. Gitu. Itu tadi fungsi benteng ini sebagai tempat tinggal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan fungsi benteng ini sebagai pertahanan. Nah, tadi sudah di awal disebutkan kalau benteng ini bentuknya seperti kura-kura karena setiap sudutnya menyerupai kaki kura-kura. Nah, setiap sudut dari benteng ini dulu dinamakan sebagai bastion. Dan setiap bastion itu selalu diletakkan satu buah meriam. Benteng ini letaknya sangat dekat dengan Keraton Yogyakarta. Titik terdekat dari benteng Vredenburg itu ada di sebelah sana, adik-adik. Di belakang dari Monumen Serangan 1 Maret. Di titik sebelah sana adalah titik terdekat benteng ini dengan Keraton Jogja. Jaraknya kalau dulu dihitung itu hanya 1 kali tembakan meriam. Kenapa begitu? Sengaja dibuat. Nanti sewaktu-waktu kalau hubungan VOC atau pemerintah kolonial Belanda nanti dengan Jawa, dengan Keraton Jogja itu buruk, benteng ini bisa langsung ngebom Keraton Jogja. Gitu. Nah, benteng ini sebagai benteng pertahanan, bangunannya juga mencerminkan fungsinya. Yang pertama adalah parit dan jembatan. Kalian tadi masuk benteng ini dari sisi barat, betul? Kalian tadi melewati jembatan. Nah, parit atau kolam yang ada di kanan kiri yang tadi kalian lewat itu bentuknya tidak seperti itu. Parit itu dulu adalah salah satu sistem pertahanan dari benteng ini yang letaknya mengitari seluruh benteng ini. Gitu. Dan kemudian jembatannya modelnya adalah jembatan angkat. Bisa kalian membayangkan? Oke. Nah, tapi kemudian nanti di tahun 1800-an ketika benteng ini dikuasai oleh pemerintah penjajahan Belanda dan dianggap kedua fungsi dari bangunan itu tidak lagi sesuai dengan teknologi kemiliteran di periode 1800-an, makanya kemudian lama-lama diubah. Jembatannya dibuat permanen, jelas karena kemudian ada teknologi tank, kendaraan berat, truk dan lain sebagainya. Kemudian paritnya itu lama-lama dibiarkan kering. Terakhir parit itu yang dibiarkan masih berfungsi itu hanya di sisi sebelah barat dan sisi sebelah selatan di sini, adik-adik. Jadi pertama kali yang dikeringkan parit itu di sisi sebelah utara dan timur. Kenapa begitu? Karena sisi yang paling rentan atau sisi yang paling beresiko nanti kalau ada serangan adalah sisi sebelah selatan dan sisi sebelah barat. Lagi-lagi alasannya karena sisi sebelah selatan berbatasan dengan Keraton Jogja. Sementara sisi sebelah barat berbatasan dengan baratnya benteng Vredenburg ada apa? Gedung Agung. Tahu Gedung Agung? Istana Presiden. Nah, barat dari seberang dari benteng ini adalah Gedung Agung. Gedung Agung sekarang adalah rumah gubernur Belanda yang ada di Jogja dulu. Makanya tempat dari atau sisi dari benteng ini yang berbahaya adalah sisi barat dan sisi selatan. Sementara sisi timur dan sisi utara dianggap tidak terlalu berbahaya karena sisi utara di balik dari tembok itu di belakang adik sudah Pasar Beringharjo. Di sisi sebelah timur itu langsung pemukiman rakyat pada waktu itu. Gitu. Nah, kemudian kalian perhatikan benteng ini sisi yang dibuat tinggi itu hanya sisi sebelah selatan. Sisi sebelah utara rendah. Alasannya sama, karena sisi yang paling berbahaya itu adalah sisi sebelah selatan dan sisi sebelah barat. Kemudian pun juga dengan gerbangnya. Gerbang di timur itu lebih rendah daripada gerbang barat. Kenapa? Lagi-lagi dengan alasan yang sama. Lantai 2 dari gerbang barat itu digunakan untuk melakukan pengawasan ke dalam benteng dan keluar benteng. Sementara timur alasannya itu tadi
hanya berbatasan dengan pemukiman warga. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan bangunan ini? Tembok dari benteng Vredenburg sekarang itu tebalnya ada 7 lapis. Tujuannya apa? Balik lagi, fungsi dari benteng ini adalah fungsi pertahanan. Jadi kalau ditembak tidak akan hancur. Tapi bayangkan, Jawa ini panas. Kalau 7 lapis sudah pasti gerah. Lalu bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan membuat temboknya lebih tinggi dan juga memberi ventilasi di atas dan di bawah. Bisa kalian perhatikan di bawah itu pasti ada lubang hitam yang sekarang ditutup. Nah, itu dulu digunakan sebagai ventilasi udara. Pertanyaan selanjutnya, apakah nggak ada tikus? Jawabannya jelas ada tikus, karena tikus ya dibawa juga oleh orang-orang Eropa di Jawa. Gitu. Tikus itu kan asalnya kan dari Eropa. Gitu. Tapi ya lagi-lagi tentu jumlahnya tidak sebanyak seperti sekarang. Nah, beberapa bangunan pendukung benteng ini sebagai pertahanan adalah tadi saya sudah sebutkan gerbang, kemudian musola. Nanti kalau kalian sholat di sini, musola sekarang itu dulu adalah penjara yang digunakan untuk menahan orang-orang bumi putra. Seperti kita, rakyat biasa ini, rakyat biasa seperti kita itu di penjaranya di musola sekarang. Nanti kalau kalian sholat, perhatikan di bawah dinding musola itu pasti ada lubang kotak yang ditutup seperti yang ada di sini. Lubang yang ada di musola itu dulu digunakan sebagai lubang yang untuk memberi makan para tahanan. Nah, tadi kita bertemu di depan, sisi sebelah kiri yang sebelah sana, yang sekarang menjadi ruang VIP itu dulu juga digunakan sebagai penjara. Bedanya kalau ruang VIP sekarang tadi kita bertemu digunakan untuk menahan para bangsawan keraton. Gitu, jadi berbeda fungsinya. Nah, kemudian di sisi sebelah sini adik-adik, di sini ada gudang senjata dan gudang mesiu. Nah, betul, jadi dua bangunan ini. Nah, keberadaan dua bangunan ini sengaja diletakkan jauh dari pemukiman. Biar apa? Ya logis, kalau ini nggak perlu tahu sejarah. Ya kalau dekat nanti kalau seumpama kebakaran atau bom ya hancur dong rumahnya. Makanya sengaja diletakkan jauh dari rumah. Begitu. Nah, kemudian benteng ini kapan berubah nama menjadi Vredenburg? Benteng ini, Rustenburg, berubah nama itu setelah tahun 1867. Jadi sudah berganti penguasaan dari VOC ke penjajahan Belanda. Nah, ketika itu tahun 1867 Yogyakarta sedang terjadi gempa bumi yang kemudian mengakibatkan sebagian besar dari kompleks benteng ini rusak dan kemudian lagi direnovasi oleh pemerintah penjajahan Belanda. Baru namanya diganti menjadi Vredenburg sampai sekarang. Artinya adalah benteng perdamaian. Kenapa benteng perdamaian? Karena kondisi di Jawa pada masa itu setelah perang Diponegoro selesai di tahun 1830 sudah relatif stabil, tidak ada lagi perang antara Jawa dengan pemerintah penjajahan Belanda. Kemudian setelah penjajahan Belanda, nanti di masa pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka dan kemudian di masa revolusi dan di tahun 70-an benteng ini tetap digunakan sebagai benteng pertahanan. Begitu, dan baru digunakan sebagai museum di tahun 92. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Ini sampai jam berapa, Pak? Sampai